Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada yang terhormat Ibu dosen Dripta Cipta Julpiah MPD, semoga senantiasa selalu diberikan kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa selalu diistiqomahkan untuk bersabar, untuk ikhlas mengajar kita semua. Dan tidak ketinggalan pula teman-temanku seiman, seagama, seperjuangan dalam menuntut ilmu. Semoga kita semua tetap diistiqomahkan dalam thalabul ilm. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat iman Islam, jasmani dan rohani. Sehingga dengan nikmat tersebut alangkah baiknya kita manfaatkan dengan melakukan hal-hal yang positif, dengan melakukan apa yang Allah telah perintahkan. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman pintar serba teknologi. Baiklah, adanya saya di depan kamera handphone ini, saya ingin mengerjakan tugas dari Ibu dosen Rifda mengenai tugas seseorang atau tokoh yang memotivasi kita. Sebelum saya menceritakan seseorang yang memotivasi saya, izin memperkenalkan diri saya. Nama Nicholas Ardi dari Prodi PPKN Fakultas Pendidikan. Dan seseorang yang memotivasi saya hingga saat ini yaitu salah satunya kedua orang tua saya dan juga guru saya dan ustadz saya, yakni beliau bernama Haji Dadang Hermawan MPD. Beliau itu adalah ustadz saya sekaligus guru saya pas waktu saya masih duduk di bangku sekolah madrasah aliyah. Latar belakang beliau bernama Haji Dadang Hermawan MPD. Beliau yaitu sekaligus mudir dari pondok pesantren Darul Ihsan dan sekaligus naib Kecamatan Walantaka. Saya termotivasi ataupun saya terinspirasi oleh beliau semenjak saya sekolah di Darul Ihsan, semenjak saya memasuki tingkat SLTA ataupun tingkat aliyah. Semenjak saya kelas 2, kelas 3, beliau itu selalu memberikan motivasi, inspirasi kepada murid-muridnya, terutama saya. Beliau mengajar pelajaran BK, bimbingan konseling. Beliau selalu mendakwahkan, beliau selalu menceritakan tentang kebaikan, tentang sejarah-sejarah, supaya murid-muridnya termotivasi, terinspirasi menjadi seseorang yang lebih baik. Saya sendiri termotivasi oleh beliau itu, kata beliau, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Beliau berkata seperti itu. Itu juga pun termasuk hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfusahum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia lainnya. Saya berpikir mungkin ya kali kalau kita bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat
untuk seseorang, itu alangkah baiknya daripada kita mempunyai harta yang banyak, mempunyai ilmu yang banyak, akan tetapi kita tidak bermanfaat, kita tidak bisa membuat orang lain senang. Itu sama saja bohong. Ibarat dalam Mahfujot mengatakan, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Segitu besarnya pohon Ambon, akan tetapi tidak berbuah. Ibarat seperti itu. Pohon Ambon besar, akan tetapi tidak berbuah. Pohon Ambon berarti itu apa namanya ya? Itu ngebebala gitu bahasa sininya mah. Bahasa Indonesianya itu apa ya? Nah ya benar, berserakan, sampah berserakan doang gitu. Dan daripada itu beliau mengatakan juga selalu bermotivasi, selalu memberikan motivasi kepada kita semua, khususnya saya sebagai muridnya beliau, bahwasanya menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Semenjak kita lahir, kita diajarkan oleh kedua orang tua kita, diajarkan oleh guru, dan setelah kita mau masuk ke liang lahat juga, kita pun diajarkan. Itu berarti kita terus diajarkan ilmu, terus didengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kan lahir kita diajarkan, terus kita dikuburkan itu kan kita juga diajarkan. Terus beliau pun pernah mengatakan motivasi kepada saya itu, kalau kamu ingin ilmu dunia, maka carilah ilmu dunia. Dan kamu ingin akhirat, maka carilah ilmu akhirat. Beliau mengatakan begitu. Saya ingin senang di dunia, maka cari ilmu dunia. Saya ingin senang di akhirat, maka carilah ilmu akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Beliau selalu memberikan motivasi, inspirasi, selalu memberikan nasihat kepada saya. Dan saya pun, hati saya pun ingin sekali saya seperti beliau. Beliau itu mudir, beliau itu ustadz, guru yang sangat disukai banyak siswa, yang sangat ramah. Beliau itu tidak pemarah, beliau itu tidak sombong, beliau itu selalu ngerti terhadap siswa-siswanya. Saya motivasi saya ingin menjadi seorang guru seperti beliau. Saya ingin menjadi seorang siswa seperti beliau. Dan saya pas kelas 3 itu mondok di situ di Darul Ihsan. Saya terus sharing, ngobrol dengan beliau. Banyak motivasi yang beliau berikan kepada saya. Salah satunya, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kamu ingin kehidupan dunia dan akhiratmu senang, maka carilah ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dan teruslah menuntut ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Beliau mengatakan seperti itu. Hati saya pun mengatakan, saya harus jadi seperti beliau. Saya harus bisa menguasai ilmu akhirat, buat kelak nanti di akhirat saya ditempatkan di surganya Allah. Dan saya di dunia harus bisa seperti beliau, karena beliau itu kehidupannya, ya Allah, sungguh indah. Keluarga beliau juga. Saya ingin senang di dunia, menjadi seorang guru yang banyak disukai oleh para siswa dan siswi. Mungkin cukup sekian Bu dari Niko. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena Niko masih tahap belajar dalam berbicara ini Bu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang berantakan ini Bu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.
waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Sofia. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan sedikitnya bercerita tentang motivator hidup saya. Motivator dalam hidup saya adalah kedua orang tua saya, karena mereka lah yang selalu memberikan saya nasihat, semangat, dan juga dorongan untuk terus bersemangat. Tidak ada kata lelah bagi mereka untuk mendidik anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Orang tua juga menjadi guru pertama bagi seorang anak yang selalu memberikan pelajaran demi pelajaran setiap harinya, entah itu dari perkataan ataupun perbuatan. Itu merupakan suatu pelajaran bagi anaknya. Saya selaku anaknya ingin sekali membanggakan kedua orang tua saya, yaitu dengan cara saya memberikan yang terbaik bagi mereka, memberikan hal yang terbaik bagi saya dan juga mereka. Salah satunya dengan mengabulkan cita-cita saya ataupun menggapai cita-cita saya, yaitu dengan cara saya menjadi orang yang sukses. Salah satunya dengan saya berpendidikan. Itu sudah sangat membanggakan. Salah satu hal yang membanggakan orang tua saya dan tujuan saya menjadi orang yang sukses. Orang yang berpendidikan bisa saja menjadi ataupun mengangkat derajat orang tuanya, yang mana akan yang tidak akan dirasakan lagi oleh sesama lingkungan, karena kebanyakan sekarang orang itu memandang dari pendidikannya dan juga dari fisiknya. Orang yang lemah pendidikannya dibilang dia kurang dalam pendidikan. Dari itu saya ingin menjadi orang yang berpendidik dan bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih maaf apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah dari Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah Pendidikan Karakter, dosen pengampu Ibu Rifda Cita Zulfia. Nah, baiklah, langsung saja di sini saya akan sedikit berstorytelling. Kenapa sih kita semangat dalam belajar? Pasti ada orang yang memberi motivasi gitu tuh. Nah, pemotivator saya yaitu kedua orang tua saya. Kenapa kedua orang tua saya? Kenapa enggak bapak aja, enggak ibu aja? Tapi motivator saya yaitu keduanya. Kenapa? Karena mereka lah yang telah memberitahu saya apa yang tidak saya ketahui. Mereka lah sekolah pertama bagi saya. Yang pertama ada ibu. Ibu saya adalah orang yang sabar ya. Ibu saya tuh semangat dalam mengajarkan anak-anaknya, terutama mengajarkan saya supaya terus sabar, terus semangat untuk belajar. Ibu saya tuh mengharapkan saya tuh untuk menjadi orang yang lebih baik daripada beliau. Nah, terus supaya saya tuh menjadi orang yang berguna di masyarakat, gitu, nusa dan bangsa. Yang kedua ada bapak saya. Bapak saya itu bekerja mencari uang, banting tulang. Nah, dari situ saya mikir jangan sampai saya menyia-nyiakan kerja keras orang tua saya. Nah, dari situ saya mikir saya nggak mau membebani mereka. Jadi saya harus belajar penuh giat supaya bisa membanggakan keduanya. Nah, dari situlah saya termotivasi. Nah, saya dari situ berpikir dan terus berpikir supaya menjadi yang lebih baik daripada beliau. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Atas kekurangannya saya minta maaf. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana, saya dari Prodi PPKN. Di sini saya akan men-storytelling tentang B.J. Habibie untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dengan dosen pengampu Ibu Rifda Cita Zulfia MPD.
Alasan saya men-storytelling beliau adalah karena beliau adalah orang yang sangat pintar, terutama kemahirannya dalam menciptakan. Beliau pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Kisahnya banyak menginspirasi orang banyak, terutama pada saat beliau menimba ilmu di Jerman dengan biaya sendiri. Sebelum melanjutkan pendidikan di Jerman, sebenarnya beliau sudah mengambil kuliah elektro di ITB selama 6 bulan. Namun setelahnya beliau memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S1 dan S2-nya di Jerman. Beliau bertekad menjadi orang yang berguna bagi bangsanya dan memiliki cita-cita membuat pesawat terbang yang bisa membawa rakyat Indonesia ke titik-titik maritim yang luas. Dalam menempuh pendidikan di Jerman, beliau tidak mendapatkan beasiswa melainkan dengan biaya sendiri. Namun faktanya, kedua orang tua B.J. Habibie bukan dari kalangan orang mampu. Namun dengan tekad yang kuat dan dukungan kedua orang tuanya, B.J. Habibie berhasil kuliah di Jerman dengan jerih payah dia sendiri. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, B.J. Habibie menjalankan kuliah dengan kehidupan sehari-hari secara sederhana dengan bertempat tinggal tidak jauh dari pusat kota dan fasilitas yang sederhana. Selama hidup di Jerman, B.J. Habibie menjadi terbiasa untuk mengatasi segala permasalahannya secara sendiri. Beliau juga masih menerapkan nilai-nilai yang sudah diajarkan orang tuanya selama di Indonesia dulu saat menjalankan kehidupan di Jerman. Salah satu hal yang disukai oleh beliau pada saat kuliah di Jerman yaitu dengan perpustakaannya. Di sana, perpustakaan buka lebih lama dan lebih leluasa untuk dikunjungi. Jerih payah beliau akhirnya terbayar karena meskipun menjalankan pendidikan dengan biaya yang terbatas, B.J. Habibie berhasil menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya dengan luar biasa baik. Tidak sampai di situ, setelah beliau lulus dari S2-nya, beliau mendapatkan kesempatan untuk kuliah S3 dengan beasiswa dan pada saat itu beliau bekerja sebagai asisten profesor. Tepat usia 28 tahun, B.J. Habibie resmi memperoleh gelar doktor di bidang teknologi pesawat terbang di Jerman. Demikian storytelling yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dalia dari Prodi PPKN. Di sini saya termotivasi dari sebuah kelompong yang keluar dari lubang yang kecil dan butuh proses menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Kita juga sama, dari universitas yang kecil dan butuh proses menjadi seseorang yang sukses untuk masa depan kita nanti. Jadi, kehidupan memang penuh dengan perjuangan. Jika Anda ingin berhasil dan menjadi manusia yang sukses, maka Anda harus melalui sebuah proses yang kadang menyakitkan jika dirasakan. Janganlah menjadi seperti anak yang manja yang selalu ingin dibantu oleh kedua orang tuanya, karena hal itu sangatlah tidak baik untuk membentuk karakteristik kita dan jiwa kita dalam menghadapi kerasnya kehidupan ini. Dan kita memang butuh bantuan orang lain layaknya kedua orang kita, tetapi esok di saat kita dewasa dan siap untuk menetas atau mencari jati diri kita yang baru, maka ketergantungan itu hanyalah membawa kita menjadi manja akan kehidupan ini. Sesuatu yang keras harus dilawan dengan sesuatu yang keras juga, supaya dapat seimbang satu dengan yang lain seperti kehidupan ini. Jadi kehidupan itu sangatlah keras. Kalau kita tidak kerja keras, maka sia-sia kehidupan ini. Karena sesuatu yang keras akan tidak seimbang dengan sesuatu yang baik.
kesuksesan harus dicari oleh kita sendiri, bukan dicarikan dengan orang lain. Dan yang paling terpenting adalah jangan pernah menyerah dan mencoba keluar dari lubang yang kecil itu sendiri untuk berubah menjadi seseorang yang berguna untuk masa depan kita nanti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Puput Muspiroh, saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan PPKN. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang keadaan para remaja sekarang, di mana remaja sekarang lebih memilih bergaya hidup seperti orang-orang Eropa. Memang tidak semuanya, tetapi rata-rata para remaja-remaja yang tidak memiliki keimanan, mereka memilih untuk meniru gaya-gaya Eropa, seperti dari pakaian, bicara, dari gaya jalan, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, kita sedikit memiliki kekurangan akhlak moral kita. Kebanyakan dari Eropa bergaya dari pakaian itu terlalu terbuka auratnya, dan orang-orang kita meniru gaya-gaya tersebut. Sebaiknya kita bergayalah seadanya tanpa meniru gaya orang lain, karena meniru gaya orang lain tidak akan pernah kita sampai seperti mereka. Bergayalah seperti semampunya diri sendiri. Jangan mengikuti aluran-aluran seperti orang-orang Eropa tersebut. Saya termotivasi kepada teman saya. Beliau, walaupun teman-teman di sekelilingnya mengikuti gaya-gaya orang-orang Eropa tersebut, tetapi beliau tetap berpendirian seperti dirinya sendiri. Beliau tetap seperti dirinya sendiri, tidak pernah terbawa arus seperti teman-teman yang ada di lingkungannya tersebut. Beliau yakin kepada dirinya sendiri bahwa berperilaku tersebut itu tidak akan membawa kita menjadi lebih baik lagi. Bahkan perilaku tersebut itu membawa kita menjerumuskan kepada yang tidak lebih baik, sebab hal tersebut itu sangat bertolak belakang gitu sama diri kita sendiri. Intinya, bergayalah hidup dengan seadanya, dengan semampunya. Jangan pernah mengada-ngadakan apa yang kita tidak punya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hoirunisa dari jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PPKN Reguler 1, dosen pengampu Rifda Cita Zulfiah MPD. Oke, di sini saya akan menceritakan atau storytelling tentang seseorang yang telah membuat saya sangat termotivasi dengan kebaikan beliau yang selama ini sangat berjasa dalam kehidupan saya, yaitu nenek saya. Saya sangat menyayangi dan mengagumi kebaikan beliau, karena selama ini beliau telah mengasuh, mendidik, dan membesarkan saya dengan penuh perhatian dan kasih sayang yang lebih. Bahkan beliau sudah saya anggap seperti orang tua kandung saya sendiri.
Sifat kebaikan beliaulah yang selama ini menjadi panutan dalam kehidupan saya, agar kedepannya saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, selalu banyak bersyukur, dan patuh kepada orang tua, serta saling menyayangi satu sama lain. Terima kasih Nenek, semoga kebaikan dan ketulusanmu dapat menjadikan ladang pahala di akhirat kelak. Engkau bagaikan pahlawan, walaupun tak memiliki kekuatan super, tapi engkau memiliki hati yang besar. Cukup sekian storytelling yang saya sampaikan dalam kehidupan saya pribadi. Untuk kalian ketahui, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melasi Ayuni dari Prodi PPKN. Izin membuat storytelling. Pertama saya ke sekolah, saya bertemu dengan seorang guru yang awalnya saya belum tahu beliau siapa. Setelah 1 tahun belajar dengannya, saya baru tahu sifat asli beliau. Beliau memiliki sifat yang bertanggung jawab, baik, dan rendah hati. Walaupun ada teman kelas saya yang bandelnya, Masya Allah, beliau tetap bersikap baik karena menurut beliau semua siswa itu sama. Setiap kali beliau masuk kelas, dia selalu memberikan motivasi agar kami menjadi manusia berguna bagi keluarga. Di samping itu, yang membuat saya mengidolakan beliau yaitu beliau tetap bersikap sederhana pada siapapun, padahal beliau memiliki jabatan yang cukup tinggi di sekolah. Sampai saat ini, beliau selalu menjadi inspirator bagi saya. Semoga beliau selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bahagia bersama keluarganya. Amin ya Robbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan. Atas kekurangan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaila dari Fakultas Pendidikan jurusan PPKN. Di sini saya akan memenuhi tugas pendidikan karakter dengan dosen pengampu Bu Rifda Cita Julfiani. Saya memotivasi Raden Ajeng Kartini karena perjuangan Kartini patut dijadikan motivasi bagi kaum wanita. Karena Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional yang dikenal gigih memperjuangkan emansipasi wanita, terutama memperjuangkan kesamaan hak antara wanita dan pria dalam berbagai hal. Salah satunya hak dalam pendidikan. Karena berkat Raden Ajeng Kartini, kini wanita Indonesia mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Karena sebelum RA Kartini memperjuangkan kaum wanita hanya dijadikan budak oleh kaum lelaki. Jadi karena ingin kaum wanita setara dengan kaum laki-laki, RA Kartini gigih sekuat tenaga memperjuangkan kaum wanita agar kaum wanita itu tidak dijadikan budak lagi oleh kaum laki-laki. Mungkin cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Pujia dari Prodi PPKN. Di sini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Rifda Cita Julfia MPD. Saya akan men-storytelling sosok seseorang yang menginspirasi hidup saya. Saya mengambil sosok dari seorang pahlawan nasional wanita di Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Tanggal 21 April merupakan hari yang cukup bersejarah bagi wanita di Indonesia, karena seorang pahlawan emansipasi wanita lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Pahlawan yang selalu mendukung kesetaraan hak asasi bagi wanita di Indonesia. Berkat usahanya, wanita di Indonesia juga mendapat pendidikan yang layak dan sama dengan para laki-laki. Dedikasinya yang tinggi terhadap kemajuan bangsa Indonesia, khususnya untuk wanita. Dari situlah hingga hari ini nama RA Kartini selalu dikenang oleh para wanita di Indonesia.
Dari perjuangannya itu, Kartini juga memiliki sifat yang patut kita teladani untuk dapat menjadi Kartini masa kini. Walaupun kehidupannya dari Kartini tidak sesuai dengan harapannya, tetapi sikap darinya dapat membuat seluruh wanita di Indonesia terinspirasi dengan hal yang telah dilakukan olehnya dulu. Sikap yang pertama yaitu berani dan optimis. Semasa hidupnya, opini Kartini seringkali ditentang oleh masyarakat di sekitarnya karena saat itu banyak yang menganggap tidak sesuai dengan norma yang ada. Namun Kartini tetap menyuarakan pendapatnya dan memiliki keyakinan bahwa seorang perempuan harus berani, belajar dan terus mengejar cita-cita yang dimilikinya. Sifat berani dan tegas inilah yang membuatnya terus berani menyuarakan segala pendapat untuk satu kepentingan bersama. Sikap selanjutnya yaitu sikap sederhana. Sebagai seorang yang berada di lingkungan bangsawan, tidak serta-merta membuat Kartini suka dengan kehidupan yang mewah. Sebaliknya, sebagai orang yang mampu, ia menyadari dengan perilakunya dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pun saat ia melangsungkan pernikahannya, Kartini memilih untuk tidak mengadakan pesta dan tidak memakai pakaian pengantin. Sikap selanjutnya yang menginspirasi saya dari sosok R.A. Kartini yaitu rela berkorban. Apabila kamu mengetahui kisah dari R.A. Kartini, maka kamu juga pasti mengetahui bahwa ia menikah dari perjodohan yang dilakukan kedua orang tuanya. Artinya, ia rela berkorban dan patuh terhadap keinginan dari kedua orang tuanya. Namun perlu diingat, kita bisa menirunya bukan hanya dengan hal seperti layaknya perjodohan saja, tetapi bisa menyampingkan kepentingan pribadi baik itu untuk kepentingan orang lain maupun kepentingan bersama. Contoh kecil untuk rela berkorban adalah seperti halnya apabila kamu sedang naik transportasi umum lalu saat kamu mendapatkan tempat duduk, lalu kamu memberikan tempat duduk tersebut kepada penumpang yang lebih membutuhkan, itu bisa disebut sebagai rela berkorban. Sikap selanjutnya yaitu perhatian. R.A. Kartini selalu menekankan bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki, khususnya dalam bidang pendidikan. Hal tersebut juga membuktikan bahwa Kartini peduli dan perhatian dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kita juga bisa mengikutinya dengan hal-hal yang kecil saja, seperti bersedekah dengan orang yang kurang mampu ataupun hal-hal kecil lainnya yang dapat membuat lingkungan sekitar kita lebih bahagia. Yang selanjutnya yaitu kecerdasannya. Kartini dikenal akan sosok kecerdasan yang dimilikinya dan semangat belajar yang sangat tinggi. Kartini muda juga sangat sekali senang membaca buku untuk menambah wawasannya. Di usia 12 tahun, Kartini berhenti bersekolah. Saat berhenti sekolah, ia tetap belajar dan terus berusaha untuk memberikan manfaat dan pengaruh positif bagi orang-orang di sekitarnya. Kartini juga membaca melalui kotak bacaan les tromel langganan ayahnya yang berisikan buku, koran, dan majalah, baik itu dari dalam maupun luar negeri. Nah, kiranya cukup sekian storytelling atau kisah yang menginspirasi hidup saya yang diambil dari Raden Ajeng Kartini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.